kemarin itu debat saya yang ke-13. 2014 5, 2019 5, ini debat saya yang ke-13 ya. Nah, berbeda ketika menyiapkan Pak Jokowi, ya, Mas Ganjar itu orang yang selalu minta data. Oh iya. Ya, debat 1 minta data, debat 3 minta data. Ya Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud karena latar belakangnya hukum, selalu mencari ini undang-undangnya apa, ini pasalnya berapa, karena nalurinya begitu. Nah, naluri Mas Ganjar itu minta data. Timnya aja dimintain data, Ya, jadi gimana lawan debatnya? kami benar-benar kewalahan menyiapkan data untuk Mas Tapi Ganjar. datanya Mas Ganjar katanya keliru kata Pak Prabowo. Nah, itu yang sampai sekarang Yang saya mana belum sih tahu. kelirunya itu? Yang kelirunya mana? Apakah pencapaian MIF keliru? Apakah proporsi yang 0,78 keliru? Apakah indeksnya military balance keliru? Indeksnya Lowy tentang Asia Power Index keliru? Nah, sampai sekarang kami belum tahu. Karena yang mereka keliru yang mana? pakai yang lain, kayaknya pakai GPF. Oh, global power, firepower ya. Global firepower kalau untuk GFP ya. Ya, dan akademisi pertahanan seperti saya, sesuatu yang tidak pernah kami gunakan. Oh, malah nggak dipakai? Malah nggak pernah kami pakai. Kenapa, karena Mas? kami bisa ngelihat melesetnya di mana. Oh. Pak Jokowi, ya ini menarik karena Pak Jokowi berkomentar tentang debat ya. Yang pertama kali. Jadi berkomentar ini sangat tentang, menarik perhatian ini. Iya, kayaknya nonton Pak Jokowi itu. Jadi terkait dengan data, ya kami anteng-anteng saja karena data kita tidak ada yang rahasia dan data itu tersebar banyak banget, ya. Jadi Dan kita nggak nyerang personal juga ya. kita tidak nyerang personal, kita mempersoalkan indeks ya. Kemunduran itu memang ya indeks tidak personal. Yang paling sering saya ngelihat personal itu justru Pak Prabowo ke Anies. Iya. Ya, misalnya hari ini muncul lagi kan? Hari ini muncul lagi Pak Prabowo mempersoalkan orang yang bertanya tentang tanah ke dia, yaitu Pak Prabowo kemudian nyerang personal, yang menyerang intelijensia dari orang tersebut, mempersoalkan tanah saya itu intelijensianya gimana ya? Berarti kan dua itu orang yang pertanyaan Pak makanya Jokowi. dua orang yang digugat oleh Pak Prabowo itu, Pak Jokowi 2019 dan Anies 2024. Sat sikat korupsi. Lanjutkan. Welcome to Tactics, Talking Policy and Politics. Bersama saya, Iyo, dan Didi. Oke, teman-teman semua, siang ini kita akan kedatangan seorang tamu yang lagi berapa hari ini bikin hot issue terus nih. Ya, siang ini kita kedatangan dengan Deputi 50 dari TPN Ganjar Mahfud, Mas Andi Wijayanto. Yeay. Siang Mas Andi. Ya, Hai, Mas. Mbak Di, Sehat, makasih Mas? diundang. Ya. Sehat? Kayaknya kurang tidur ya akhir-akhir ini. Iya, baru punya jadwal tidur nanti 15 Februari. Iya. Ini kita mesti cek obatnya apa nih, bisa bertahan sampai 14 Februari nggak tidur. Nah, Mas Andi, ini kita mau lanjutin nih, kan ini kemarin kan debat 3 spektakuler banget nih. Di luar dugaan semua orang yang nonton, karena memang kalau kita lihat di debat 1, debat 2, ya seru sih. Tapi di debat 3 ini kemarin kayaknya yang paling seru di antara 3 debat capres sebelumnya. Bahkan sampai menimbulkan gerakan mewek nasional tuh. Ada satu paslon yang sampai teriba-iba, terisak-isak sampai beberapa hari. Nah, ini cukup menarik topiknya kemarin tentang pertahanan gitu ya. Lalu ada data-data yang katanya seolah-olah nih data rahasia yang nggak boleh diungkapkan dalam debat sekalipun. Nah, ini gimana nih Mas Andi sebetulnya? Ya, yang pertama tentang apa yang terjadi di debat, ya kaminya yang mendampingi Mas Ganjar juga agak kaget karena kemudian terutama Pak Prabowo itu tidak mengoptimalkan debat 3 ini untuk menjelaskan secara baik tentang capaian-capaian program pertahanannya dan juga tawaran-tawaran baru. Ya, jadi akhirnya kami yang bisa menggunakan kesempatan itu untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam tentang data, ya misalnya data MIF hanya tercapai 65%,
Anggaran pertahanan tidak pernah bisa di titik ideal yang mestinya hari ini sudah di 1,5% dari PDB, sekarang cuma 0,78% dari PDB, jadi ketertinggalannya jauh banget. Atau yang Mas Ganjar sebut di segmen 5 tentang indeks-indeks yang turun. Ya. Dan kami juga kaget karena Mas Ganjar lah yang kemudian menawarkan terobosan-terobosan baru di 6 isu itu. Untuk politik luar negeri gitu misalnya Mas Ganjar yang menawarkan ayo kita lakukan redefinisi doktrin, redefinisi doktrin dari doktrin bebas aktif ke doktrin otonomi strategis misalnya, itu di level doktrin. Kata-kata bebas aktifnya masih, tapi karakter operasional dari bebas aktif itu menjadi otonomi strategis misalnya. Untuk doktrin politik luar negeri dan pertahanan, Mas Ganjar tawarkan Garda Samudra. Garda Samudra itu operasional yang lebih powerful daripada poros maritim dunia. Ya, untuk yang mengkaji pertahanan langsung sadar kata Garda itu berarti benteng. Ya, yang menjadi juga tawaran Mas Ganjar benteng pertahanan Nusantara. Sebetulnya di kebijakan umum pertahanan sudah ada terminologi yang mengarah ke benteng atau mengarah ke garda. Itu teknisnya disebut A2AD, anti access area denial, itu sudah ada di kebijakan umum pertahanan. Tapi pakai terminologi asing A2AD. Nah, oleh Mas Ganjar kemudian kemarin disebut sebagai Garda Samudra benteng pertahanan. Dan banyak sebetulnya tawaran-tawaran baru Mas Ganjar yang di diplomat-diplomat pasti akan langsung berpikir ketika Mas Ganjar, ayo revitalisasi ASEAN, kita harus membenahi pengambilan keputusan di ASEAN, karena misalnya untuk Laut Cina Selatan, DOC, COC sudah berlangsung 20-an tahun tanpa ada hasil, karena itu mari kita dorong kesepakatan sementara. Ya, mungkin kata-kata ini untuk publik asing gitu ya. Asing benar, tapi untuk diplomat begitu disebut revitalisasi ASEAN, pengambilan keputusan yang baru, ada kesepakatan sementara, mereka sudah tahu arah Mas Ganjar untuk bergerak menguatkan peran ASEAN menyelesaikan Laut Cina Selatan seperti apa. Ya, untuk teknologi ya Mas Ganjar simple menyatakan ini harus mengarah ke 2% dari PDB sehingga kita mampu mengadopsi teknologi baru. Ya, jadi jangan beli usang, itu dalam artian jangan membeli senjata yang generasi teknologinya tertinggal. Ya, Pak Prabowo mengklarifikasinya dengan menyatakan Miraj itu bisa dipakai lagi 15 tahun. Ya, kalau untuk kami enggak, Miraj itu sama sekali tidak bisa dipakai. Miraj itu generasi 4 minus. Teknologinya udah nggak. Ya, sementara yang sekarang ada di depan kita itu generasi 4,5. Generasi 4,5 itu ya F-15, yaitu F-16 Viper, F-22. Di atasnya ada generasi 5, F-35, Sukhoi 57. Begitu Miraj berhadapan dengan F-16 Viper, berhadapan dengan F-22, apalagi berhadapan dengan F-35 Sukhoi 57, itu kemungkinan menangnya dalam dogfight nyaris nggak ada. Ya, benar-benar nyaris nggak ada. Jadi ini perbedaan generasi. Untuk angkatan laut, angkatan udara, perbedaan generasi teknologi itu menjadi mutlak. Ya, tidak bisa ditawar. Jadi jangan sampai kita kemudian punya perencanaan ke depan tanpa memahami perkembangan generasi teknologi tersebut. Jadi walaupun ya mungkin Miraj masih bisa di-refurbish, di-upgrade sampai 10-15 tahun ke depan, tapi tidak akan bisa dia tingkat teknologinya menjadi generasi 4,5, apalagi generasi 5, terlebih karena produsennya Dassault sudah menghentikan produksi Miraj sama sekali. Jadi jangankan mengupgrade, nanti merawatnya pun setengah mati karena komponen-komponennya sudah tidak lagi diproduksi oleh Dassault di Perancis. Nah, hal-hal itu yang menyebabkan Mas Ganjar ini harus mengarah ke 1,5%, 2% dari PDB, harus adopsi dari teknologi, kesiapan perangnya harus 100%, zero tolerance untuk aksiden, tidak boleh lagi ada kecelakaan-kecelakaan. Indonesia itu aneh, misalnya kalau kita ngelihat skuadron pesawat tempur, kita baca aja data di military balance gitu ya. Skuadron pesawat tempur bisa dibilang sekian belas skuadron yang tersedia kali 12 masing-masing skuadron. Lalu dikasih tanda kurung oleh military balance. Tanda kurung ini adalah skuadron yang siap.
sekian persen skuadron yang siap. Helikopter serang serbu misalnya. Kita punya X, nanti dikasih tanda kurung oleh military balance, itu yang siap. Dan itu tidak boleh lagi. Begitu nanti Mas Ganjar menjadi presiden, langsung seluruh alutsista kesiapan perangnya harus 100%. Tidak boleh lagi ada 3 pembagian. Sekarang ini ada 3 pembagian. Yang kita punya, yang bisa dipakai, yang bisa perang. Ada 3 pembagian itu. Nah, Mas Ganjar nggak bisa. Begitu kita punya 100, yang siap perang ya 100. Ya, itu yang harus kita siapkan ke depan. Oke. Berarti yang kemarin Pak Prabowo berkali-kali, 2 kali dia bilang, ini masalah hour cycle-nya masih ada. Flying hours-nya katanya masih ada. Berarti cuma bisa terbang, bukan bisa perang berarti ya? Ya Si kalau Mirage ini. Ya kalau nanti untuk dogfight nggak akan bisa memberikan keunggulan udara, nggak akan bisa. Karena begitu di depan kita misalnya Singapura sudah Viper, Singapura sudah mengalah ke F-35, ya Cina sudah generasi 5, ya Australia sendiri sudah generasi 4,5, 5, lalu kita masih punya generasi 4 yang tipe awal, kemungkinan menang saat dogfight tidak ada. Itu hanya terjadi di film Hollywood. Ya, itu pun pilotnya harus Tom Cruise. Kalau pilotnya bukan Tom Cruise nggak akan menang. Jadi sebenarnya data pertahanan yang tidak boleh dibuka di publik itu yang mana sih, Mas? Kok semuanya katanya nggak boleh? Ya makanya pakai standar apa ya. Jadi kalau misalnya pakai standar di DPR, yang boleh dibuka yang namanya Satuan 3, Satuan 2. Ya, Satuan 3 itu anggaran pertahanan katakanlah 130 sekian triliun, lalu anggaran rutin berapa, anggaran beli belanja barang berapa, belanja modal berapa. Ini Satuan 1. Lalu Satuan 2-nya kalau alutsista belanja modalnya dipreteli lagi. Ya, untuk itu boleh dibuka untuk publik? Boleh, di Komisi 1 DPR itu dibuka. Yang tidak boleh itu Satuan 3. Satuan 3 itu apa aja? Ya, Satuan 3 misalnya Angkatan Darat mau beli helikopter serang serbu. Ini Satuan 2. Helikopter serang serbunya jenisnya apa, itu sudah Satuan 3. Nah, itu yang ditutup. Biasanya kalau mau gampang, anggaran-anggaran yang terkait strategi kebijakan, buka. Anggaran-anggaran yang terkait dengan postur besar, buka. Anggaran-anggaran yang sudah berkait dengan gelar dan teknis, tutup. Ya, gelar, jadi misalnya helikopternya mau ditempatkan di mana? Helikopternya untuk berkomunikasi membutuhkan frekuensi berapa? Tutup. Nah, itu tutup. Jadi, dan itu aturannya. Strategi lah ya. Iya. Jadi data mengenai capaian MIF kita berapa, itu kan bukan sesuatu yang rahasia Itu gitu. googling aja udah kita dapat. Iya, makanya itu terbuka, itu data-data terbuka, dan kami benar-benar memastikan bahwa Mas Ganjar ketika kemarin mengeluarkan data, 100% datanya itu data publik. terbuka. Ya, dan ya pada dasarnya kami memahami kok di Indonesia ini ada undang-undang kebebasan informasi publik, keterbukaan informasi publik, ada pasal tentang informasi yang dikecualikan, pasal-pasal yang dikecualikan apa saja, kami benar-benar memahami itu, sehingga ketika Mas Ganjar bicara kemarin 100% data adalah data keterbukaan informasi. Iya. Nah, ini kembali ke soal rasio anggaran pertahanan kita terhadap PDB. Ini Indonesia sekarang sebetulnya berapa yang saat ini dimiliki? Kalau pakai data Kementerian Pertahanan, hari ini di angka 0,78%. Jadi 1% pun nggak sampai. 1% pun nggak sampai. Tapi kalau pakai datanya IISS, kan IISS itu menghitung misalnya nilai dolar, menghitung inflasi, dan seterusnya, kita itu turun ke angka 0,62%. Jauh sekali. Ya, jadi tergantung ya data yang dipakai. Tapi katakanlah kita pakai 0,78%, itu jauh sekali dari target kita. Mestinya di 2024 ini kita sudah mengarah ke 1,5% dari PDB. Rumusnya itu sederhana. Kalau satu negara hanya mampu mengalokasikan 0,7% dari PBB kurang, negara itu sedang melakukan reduksi senjata. Senjatanya sedang dikurangi. Senjatanya sedang dikurangi, bisa batal beli, bisa senjata-senjata yang tua sedang dibuang. Itu 0,7% anggaran. Kalau 0,7 sampai 1% dari PDB, negara itu hanya mampu memelihara, nggak mampu naik. Ya, dia hanya mampu memelihara. Jadi misalnya ya frigatnya dipelihara, F-16 Blok 65 kita dipelihara, kapal selam 209 kita dipelihara, tapi tidak bisa upgrade. Nah, begitu kita mau melakukan modernisasi, itu antara 1 sampai 1,5%. Nah,
di masa Pak Riyamisat dengan Pak Prabowo itu sudah waktunya melakukan modernisasi. Jadi harus ke 1 sampai 1,5%, nggak tercapai. Ya nanti kalau seandainya kita benar-benar ingin ngembangin senjata baru, itu namanya build up pengembangan senjata, anggaran pertahanannya harus menuju 1,5 sampai 2%. Nah itu yang kami banding-bandingkan. Ya misalnya di negara-negara ASEAN, Indonesia itu yang terendah. Ya. Di ASEAN Di yang ASEAN, paling rendah. Indonesia paling rendah dari persentase ke PDB. Negara-negara ASEAN rata-rata 1,86% dari PDB. Jadi negara-negara ASEAN itu sedang melakukan build up pengembangan senjata. Indonesia pemeliharaan senjata, ASEAN-nya build up. Kalau NATO menginginkan negara-negara anggota NATO 2% dari PDB. Itu sudah benar-benar build up. Ya Indonesia-nya 0,78 itu masih dalam taraf Pengurangan ya. arms maintenance namanya, pemeliharaan persenjataan. Kalau pembelian alat-alat bekas masuk yang mana nih? Ini kan kita mau beli ini bekas kendaraan Bushmaster itu kan juga bekas. Lalu itu Mirage itu bekas. Ini masuknya di mana nih rumusan ini kalau bekas? Ya kalau Dihitung apa enggak tuh sebenarnya? ya bekas usang itu kita selalu melihatnya dari dua hal ya. Kalau saya pengamat pertahanan tuh melihatnya dua hal. Yang pertama, dia di level teknologi yang benar atau tidak. Ya. Kalau level teknologi yang benar, ada senjata-senjata yang memang usia pakainya panjang dan teknologinya cenderung tidak berubah signifikan. Ya kayak misalnya alat angkut personil, itu teknologinya tidak berkembang secara signifikan. Jadi ANOA, Komodo, Bushmaster itu berada di level teknologi yang sama. Ya kita mau beli bekas kayak Bushmaster, untuk saya nggak apa-apa. Ya untuk saya nggak apa-apa karena di level teknologi yang sama. Masalahnya nanti perawatan. Ya perawatannya akan jauh lebih berat daripada kalau kita membeli yang baru pasti. Apalagi ini Bushmaster ini hibah ya, hibah dari Australia, jadi nanti masalahnya di perawatan. Tapi kalau sudah kayak kapal selam misalnya, kita sekarang punya 209, ini teknologi tertinggal satu level dari yang mestinya kita punya. Mestinya kita punya 214 misalnya pesawat tempur. Kita punya F-16, kita punya Sukhoi 27, 30, ini teknologinya generasi 4. Kita harus naik ke 4,5. Kalau F-16 naik ke F-16 Viper. Kita dari Blok 65 mau ke 72. Harus naik ke Viper supaya dapat 4,5. Atau harus naik ke F-15. F-15 yang sekarang kita sedang negosiasi. Nah ini benar. Kalau bisa naik ke F-35. Sukhoi 27, 30 itu generasi 4. Generasi 4 awal lagi. Ya tidak belum di-upgrade ke generasi 4,5. Kita harus ngejar langsung Sukhoi 57 ya. Jadi begitu generasi teknologinya tertinggal, senjata itu udah harus langsung kita buang. Ya. Pasti kalah itu kalau dipakai perang. Pasti gitu kalah. Hanya seorang Tom Cruise yang bisa ngakalinnya. Again, Tom Cruise. Mas, Pak Prabowo kan mengatakan bahwa pada saat pembebasan Irian Barat kan Bung Karno juga menggunakan alutsista yang membeli alutsista yang bekas gitu. Ya, lagi-lagi. Sebagian benar nggak? Ya sebagian betul, dalam artian dia memang second dari Fakta Warsawa ya. Tapi yang paling penting itu di generasi yang benar. Masih dalam buatan itu tahun yang di generasi yang benar. Jadi waktu itu terjadi peralihan. Belum berubah. Ya terjadi peralihan teknologi dari Perang Dunia II ke Perang Dingin. Ya, Perang Dunia II, Perang Dingin. Misalnya pesawat tempur dari baling-baling ya menjadi jet. Ya jetnya itu pun mesinnya masih gede banget, bisa di ujung pesawat atau dua begini gitu ya. Tapi beralih masih ke jet, itu masih generasi jet 1. Ya, kita MiG ya kalau nggak salah waktu itu. Ya waktu itu kita MiG, kita TU untuk pembom gitu ya, bomber ya. Itu generasinya masih generasi 1. Ketika Bung Karno beli untuk Irian Barat itu di generasi yang memang saat itu paling tinggi. Ya, jadi Bung Karno tidak membeli pesawat-pesawat yang generasinya generasi Perang Dunia II. Tidak usang gitu. Ya, bekas itu generasi boleh, tapi Perang usang gitu Dingin, alutsista dari Perang Dingin di generasi yang benar. Ya, jadi karena itu ketika misalnya kita membeli KRI Irian, itu satu-satunya kapal penjelajah cruiser, itu kapal paling besar yang pernah kita miliki sepanjang sejarah Republik. Belum KRI. Pernah beli lagi kita. Habis itu kita nggak punya cruiser, kita mentok di frigat dengan korvet. Ya. Dan di masa itu yang punya cruiser di Asia siapa waktu itu? Ya cuma kita. Cuma Indonesia. Ya benar-benar cuma kita. Cruiser yang dimiliki kalau tidak negara-negara NATO, ya itu pun cuma Inggris, Amerika Serikat, Perancis atau
Uni Soviet. Waktu Warsawa pun Uni Soviet. Lalu tiba-tiba kita punya kapal perang cruiser. Jadi kita udah satu level dengan Soviet dan Amerika lah kira-kira. Jadi dengan pembelian itu, Indonesia saat itu menjadi angkatan perang terkuat di bumi bagian selatan. Terkuat di bumi bagian selatan. Berarti di atas Australia, di Australia, Jepang, mau Argentina, mau Jepang, mau Korea Selatan, mau Cina sekalipun kita terkuat saat itu dengan pembeliannya Bung Karno. Karena memang membeli di generasi yang tepat walaupun cenderung tidak baru, tapi membeli di generasi yang tepat. Itu menjadi kuncinya sekarang. Jadi ininya penggunaan katanya tidak baru, tidak usang. Iya. Ya, berarti nggak apa, nggak baru. Yang penting bukan usang gitu ya. Nggak obsolete gitu lah. Kalau bahasa alutsista itu obsolete. Ya. Begitu alutsista dinyatakan obsolete, langsung dia dinyatakan tidak layak pakai. Jangan lagi digunakan. Kecuali memang mau jadi collectible items gitu ya. Kita beli yang barang antik. Ya benar. Jadi jangan sampai kejadian nih ada guyonan di Angkatan Laut. Karena beberapa alutsista yang tiba-tiba direncanakan top down itu tidak sesuai dengan kebutuhan Angkatan Laut, mereka nyiapin museumnya di Surabaya. Alutsistanya datang nggak cocok dengan kebutuhan Angkatan Laut, langsung museumkan. Itu pertanggungjawabannya gimana tuh nanti kalau di anggaran di BPK misalnya kayak gitu? Kalau kejadian seperti itu? Ya waktu datang memenuhi secara administrasi anggarannya memenuhi, tapi begitu tahun berikutnya tidak digunakan karena dana operasionalnya tidak ada menjadi pertanyaan. Mas, kalau beli alutsista itu boleh utang nggak sih? Idealnya tidak. Ya, idealnya kalau di aturan OECD ada yang namanya kredit ekspor. Kredit ekspor ini utang dengan mekanisme khusus. OECD itu tidak mengizinkan kredit ekspor dipakai untuk pertahanan dan pertanian. Pertahanan dan pertanian. Nah, kita masih memakai kredit ekspor itu. Ya, kalau misalnya kita dengan Amerika Serikat akan menyediakan fasilitas khusus yang namanya foreign military sales. Foreign military sales. Untuk negara-negara yang sangat-sangat perlu dibantu, kayak misalnya Ukraine, Amerika Serikat menyiapkan aid bagi Ukraine untuk mendapatkan alutsistanya. Jadi pembiayaannya datang dari Amerika Serikat. Tapi begitu dia normal, dia foreign military sales. Nah, supaya kita tidak, dan alutsista ini kan bukan sesuatu yang produktif ya. Kita beli senjata, jadi hutang, dia tidak akan menjadi faktor ekonomi. Benar. Nah, kuncinya adalah bagaimana dia menjadi faktor produktif ekonomi pada saat perang tidak berlangsung. Nah, untuk itu dibutuhkan investasi pertahanan supaya uang untuk beli alutsista jadi investasi diserahkan ke industri pertahanan. Nah, jadi misalnya kita dapat Bushmaster hibah, gitu ya. Bushmaster itu hibah. Oke, secara teknologi dia masih sama. Masalah berikutnya adalah MRO-nya, pemeliharaan dan perawatannya. Ya, pemeliharaan dan perawatannya. Ya, kalau kita tidak gagal memanfaatkan peluang investasi, MRO dari Bushmaster ini lari kembali ke Australia. Tapi kalau kita berhasil memanfaatkan investasinya, maka anggaran MRO, pemeliharaan perawatan untuk Bushmaster tahun ini, tahun depan, dan seterusnya, turunnya ke Pindad. Ya, itu kemudian menjadi pekerjaan, itu kemudian menjadi pesanan komponennya bisa lari ke tier 2, ke tier 3, atau bahkan ke UMKM. Nah, itu yang harus dilakukan. Mungkin bahasa gampangnya gimana Mas Adi? Misalnya kan Bushmaster kan kita beli 15 gitu ya, 15 unit. Katakanlah 1 unit atau 2 unit dioprek, dibedah, kita tiru gitu boleh nggak? Boleh aja. Jadi semuanya kita liatin, pretelin semua dibedah. Kan kayak Jepang dulu kan bikin mobil kan begitu kan? Nah, kalau Bushmaster nggak perlu lagi karena kita sudah punya Anoa dengan Komodo. Ya, Bushmaster secara itu teknologi sama? Sama. Kenapa kita ngambil Bushmaster? Karena hibah. Ya, karena hibah. Hanya nanti tinggal bagaimana MRO-nya tadi pemeliharaan dan perawatannya jangan lagi dikirim ke Australia, tapi benar-benar kita bisa merawat Anoa dengan itu kok Komodo. Jadi bisa, tinggal nanti kalau bannya yang spesial itu tiba-tiba rusak, ya nggak perlu beli, tapi memanfaatkan pabrik-pabrik ban yang ada di Indonesia untuk memproduksi ban untuk Bushmaster, Anoa, Komodo, ya, sehingga economic of scale-nya ada. Itu memang sudah mandat dari Undang-Undang Industri Pertahanan yang disahkan tahun 2012. Jadi dari Undang-Undang Industri Pertahanan itu target kita kira-kira 80% dari belanja pertahanan balik lagi ke Indonesia.
Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita investasi ke industri pertahanan. Tidak bisa beli namanya off the shelf kalau di pertahanan. Beli dari rak. Di sana ada pesawat ini beli, dari sana ada pesawat ini beli, nggak boleh lagi gitu. Kita harus mikirin gimana caranya sebagian dari yang kita beli diproduksi di Indonesia. Ada transfer teknologinya ya. Ada transfer teknologi, ada offset namanya, ada imbal dagang, ada imbal beli, dan itu nilainya targetnya 80%. Oke. Mas, ngopi dulu Mas. Oke. Silakan minum dulu. Nah, ini gara-gara dapat Capres 3 ya. Ibu-ibu jadi ngomongin pesawat, senjata, Sama jaket bomber. jaket pasti. bomber. Nah, ini dia nih. Pria berseragam katanya disukai cewek-cewek katanya. Man in uniform. Kalau gue ngelihatnya bokap gue udah man in uniform seumur hidup, jadinya Udah bosan ya? Udah. Nah, ini menarik nih. Mas Ganjar ingin mencapai rasio 1,5 sampai 2%. Artinya kan kalau sekarang 130 triliun, berarti kan kira-kira nih menjadi 250 triliun lah kira-kira ya. Kalau 1,5%. Kalau 1,5%. Kalau 2% ya ke arah 400-an triliun. 400-an triliun. Sebesar anggaran makanan gratis. Nah, kira-kira sebesar makanan anggaran gratis. Jadi kalau misalnya satu program makan gratis yang dalam 24 jam cuma jadi residu, jadi kan kalau dijadikan alutsista benar-benar bisa menjaga Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, kita punya kebebasan defisit anggaran itu kan cuma 3%. Berarti kan sekitar 400-an triliun juga kita ruang bermain. Gimana caranya Mas Ganjar ini bisa meningkatkan anggaran pertahanan, sementara ada program-program lain seperti bansos yang ditingkatkan, nilainya ditambah, penerimanya diperluas, dan sebagainya kayak gitu. Ya, yang paling pasti persyaratan utamanya itu memang menuju ekonomi tumbuh 7%. Ya, kalau menuju ekonomi tumbuh 7%, yang paling sederhana adalah ngutak-ngatik kompetitif kita yang namanya I-Core. Ya, I-Core-nya itu harus turun ke 5, harus turun ke 4. Ya, secara Sekarang kita masih 7 atau 6 ya? Ya, 6 ke 7. Secara formula ekonomi, begitu Indonesia I-Core-nya turun ke 5, itu sudah 7%. Kalau I-Core-nya sampai ke 4, itu mencapai 8%. Nah, itu sebetulnya pertanyaannya Pak Mahfud di debat 2 ke Caimin. Nah, di Caimin itu I-Core-nya ditargetkan ke 4, tapi pertumbuhan ekonominya kok cuma 6. Ya, kok kayaknya nggak nyambung antara rumus dengan rumus I-Core dengan rumus pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ibu-ibu banyak yang nggak tahu I-Core. Itu ngitung, ya gampangnya ngitung gimana, efisiensi kita. Efisiensi, jadi misalnya ibu-ibu kalau motong bawangnya bener gitu, maka satu bawang bisa dipakai untuk membuat 3 telur dadar gitu. Tapi kalau motong bawangnya berantakan, satu bawang ya hanya cukup untuk 1 telur dadar gitu. Tentang efisiensi. Bagaimana kita efisien mengeluarkan uang sehingga outputnya, produknya lebih besar. Itu adalah I-Core. Berarti uang dikeluarkan seminimal mungkin, outputnya semaksimal mungkin. Ya. Kalau enggak kita boros. Iya. Kita boros. Tapi kan sekarang banyakan dikorupsi, Mas. Ya, itu dia. Itu salah satu cara untuk menekan I-Core menuju 5 yang nanti pertumbuhan 7%. Kalau 4 pertumbuhan ekonominya bisa lebih dari 7%, 8%. Adalah sikat KKN-nya, berantas korupsinya, berantas high cost ekonomi. Ordal udah nggak ada lagi ya, ekonomi Mas, biaya tinggi. Dan program-program yang nggak terlalu produktif gitu ya, kita batalin seperti. Ya, jadi nggak boleh lagi ada orang dengan julukan 10%, Mr. 10%, nggak boleh lagi ada orang dengan julukan Mr. 2,5%, itu nggak boleh. Itu nggak boleh ada. Kalau begitu masih ada, kita bilang ini orang julukannya 2,5% atau 10% atau 12,5%. Nah, itu yang menjadi masalah. I-Core kita tinggi terus. Itu yang menjadi masalah ekonomi. Berarti orang biaya dalam tinggi. itu yang sekarang malah ada orang yang dengan julukan 30%. Nah, itu dia, apalagi sampai julukan 30% untuk buka izin usaha tertentu. Nah, investasi tertentu. Itu udah nggak boleh ada lagi. Ya, benar-benar ya semuanya kita arahkan tadi transparansi dengan akuntabilitasnya ya yang kita arahkan. Apalagi salah satu keinginan kita masuk dalam grup OECD. Nah, begitu mau masuk grup OECD, salah satu persyaratan utama dari OECD itu transparansi. Transparansi dan akuntabilitas itu yang benar-benar menjadi kerangka utama untuk bisa masuk ke negara OECD.
Kembali ke soal MEF nih, Sandi. Ini kan kita udah di tahap MEF berapa nih sekarang nih? Renstra 3 yang terakhir. Tiga. Ini maaf nih nggak boleh pakai singkatan. Oh, nggak boleh pakai singkatan. singkatan. Harus MEF dijelaskan. itu adalah minimum essential force. Jadi Itu apa itu, Kak? kapasitas minimal dari persenjataan yang harus kita miliki. Oh, iya. Kira-kira Itu kalau seperti itu. kalau mau dibuat sederhana itu ya bayangkan kita mau buat rumah ya. Ya mau buat rumah yang pasti ada atapnya, ada dindingnya. Ya kalau misalnya masih belum mampu, nah, lantainya belum keramik nggak apa-apa, masih di Jadi udah di semen. plaster. Standar minimal Tapi lah ya. ada berarti. ada lantai semennya biar Iya. nggak lembab gitu. Pagar nanti dulu deh. Nanti kalau kita mampu ada pagar. Nah itu minimum yang kita butuhkan apa? Jadi kalau angkatan darat minimum prajurit punya senjata, punya amunisi, kita punya tank medium, kita punya pengangkut pasukan, kita punya helikopter serang serbu. Kalau di angkatan udara kita punya radar, kita punya pesawat tempur, kita punya rudal, misalnya punya pesawat angkut. Nanti di angkatan laut kita punya kapal perang permukaan, kapal selam, radar, lalu akhirnya kita punya cyber. Itu minimum yang kita butuhkan. Nah minimum yang kita butuhkan itu targetnya selesai di Oktober 2024. Berapa tahun tuh perencanaan dari sejak awal? Itu dari masa Pak SBY, jadi mulai dibuat di Pak Juwono Sudarsono, lalu diterapkan 2006, lalu Pak Purnomo itu punya Renstra 1, Pak Riamizat punya Renstra 2, sekarang Pak Prabowo punya Renstra terakhirnya, Renstra 3 yang mestinya capaiannya 100%. Nah, tapi dari Kemhan sendiri untuk Renstra 3-nya capaiannya nggak akan sampai 100%, hanya akan sampai kira-kira di angka 78% lah, ya paling tinggi. Dari capaian saja sudah turun dari 100 menjadi 78. Nah situasi hari ini, data terakhir ini baru 65% dari capaian 78, Dari yang 79. ditargetkan, padahal itu aja nggak 100%. Itu pun nggak 100%, jadi baru 65% dari 78, 79 yang ditargetkan itu. Nah, kalau dilihat dari 1, 2, dan 3 ini, memang kalau dilihat nggak pernah tercapai nih. Waktu zaman Pak Pur juga nggak tercapai pertama. Tapi gapnya tuh kecil. Di era Pak Riamizat nggak tercapai, gapnya membesar sedikit. Tapi yang paling besar ini gapnya kan di era Pak Prabowo. Iya. Gap antara target dengan realisasi. Nah, katanya kan kemarin di debat itu kan Pak Prabowo bilang karena ada COVID, ada refocusing anggaran, termasuk anggarannya Kemenhan. Benar nggak tuh? Kalau dilihat dari data yang kami dapat ya, baik dari rencana anggaran maupun nanti anggaran realnya maupun realisasi anggaran yang kemudian sudah audit dari Kementerian Keuangan, anggaran Kemenhan di masa COVID itu tidak terlalu terpengaruh. Ya bahkan Malah cenderung naik ya? bahkan cenderung meningkat ya anggarannya. Ya refocusingnya terjadi, tapi kemudian oleh Kementerian Pertahanan karena ini prioritasnya mengejar capaian Renstra. MEF ya 2024 cenderung tidak terpengaruh. Ya memang persoalan paling besarnya itu adalah perencanaan untuk melakukan pengadaannya. Ya yang Pak Prabowo 2019-2020 ya, itu tampaknya masih mencari bentuk apa yang harus dilakukan. Ya, lalu 2021 terkena COVID, sehingga kemudian memang interaksi-interaksi negosiasinya tidak bisa lancar dilakukan walaupun anggarannya tersedia. Oke. Iya, iya. Nah ini berarti cocok dengan data yang saya lihat ini. Saya lihat dari 2019 sampai 2022, kalau 2023 ini belum muncul realisasinya ya. Itu memang cenderung naik dan yang menarik di 2019, 2020 dan 2022 realisasinya tuh melebihi dari apa yang dianggarkan. Artinya nih belanjanya udah lewat batas nih. Nah ini jadi apa ini yang kita pengen tahu nih? Ya ada dua ya, yang kalau dari yang jadi apa. Jadi sama, waktu Pak Riamizat menjadi menteri, sebagian besar senjata yang datang itu pesanannya Pak Purnomo. Oke. Sebagian besar. Sekarang Pak Prabowo menjadi menteri, sebagian besar yang datang Sananya Pak. itu 87% yang Riamizat. datang itu pesanannya Pak Riamizat. Yang besar. Nah, kalau yang real Pak Prabowo pesan, beli, dan kemudian datang baru 3 yang real ya. Nah, itu adalah Bushmaster tadi dengan 2 Falcon 7 Bushmaster dan kan 8. hibah. Bushmaster hibah ya. Berarti hitungannya beli juga? Enggak, hitungannya nggak beli, tapi Nggak beli. pengadaan ya. Pesan, Pengadaan, ya? pengadaan walaupun hibah. Ya, baru 3 itu. Nah, yang lain-lainnya itu sebagian besar memang yang di pengadaannya ditandatangan oleh Pak Riamizat.
Nah, Falcon tadi yang pesan Pak Prabowo. Ya. Ini sebenarnya pesawat apa nih Falcon? Falcon itu komersial bisnis jet ya, jadi bukan pesawat tempur, dia tidak ada senjatanya sama sekali, ya bisnis jet. Jadi untuk apa dibeli itu? Nggak bisa buat perang juga kan? VIP transportation. VIP transportation. Malah kita mengutamakan itu, bukannya alat yang bisa dipakai buat perang. Itu kayaknya satu paket ketika Dassault, kemudian ada Rafale yang belum selesai ya, belum selesai kontraknya, yang ini Falcon 7, Falcon 8 karena memang dia ada off the shelf, lalu memang bisa dibuat. Falcon 7 dengan Falcon 8 ini saya yakin nggak ada offsetnya nih, nggak ada alih teknologinya, karena PT DI tidak memiliki kemampuan untuk melakukan offset alih teknologi untuk komersial bisnis jet sebagai Falcon 7 pakai 8. Nantinya mungkin dilihat keuntungan kita itu kalau kita bisa melakukan perawatan untuk Falcon 7 dan Falcon 8. Nah, itu biasanya nanti fasilitas yang dimiliki oleh Garuda. Garuda ya. Maintenance. Garuda Maintenance itu apakah nanti Garuda bisa melakukan perawatan? Kita belum pernah punya pesawat itu sebelumnya. Belum. Ini pertama. Kalau bisnismen banyak yang pakai Falcon 7. Tapi keperluannya apa kalau itu masuk dalam paket alutsista ini, keperluannya apa ya? Dia bisnis jet, jadi untuk menerbangkan VIP-nya. Jadi kalaupun perang itu tetap harus pakai ada VIP jet gitu, itu gimana? Perang itu harus ada VIP. Ya minimal untuk mempercepat mereka terbang lah. Nggak perlu beli tiket jadi pesawat prajuritnya, langsung. infanteri, kavaleri semuanya. Nah ini menarik tadi soal beli alutsista kan, satu jangan usang dan nggak boleh utang. Ini saya kebayang aja nih kalau kita beli pesawat tempur yang masih ngutang, masih nyicil, mesti di-stikerin nih. Oh gitu. Jangan ditembak ya, ini masih nyicil gitu. Jadi musuhnya jadi kesian gitu kan. Kalau ditembak ntar kita nangis nih masih ngutang. Iya. Oke, apa lagi Di? Debat kemarin itu selain konten ya, yang juga jadi pembicaraan banyak pengamat, juga ininya nih Mas, gimmick-gimmicknya nih, kostum ya kan, wardrobe-nya. Banyak emblem-emblemnya nih, jadi emblemnya nih. Kan, ya, setiap penampilannya Pak Ganjar, Pak Mahfud ini kan selalu seru ya, menampilkan tema-tema khusus gitu. Kemarin kan Pak Mahfud pakai baju Madura, sekarang Mas Ganjar dan Pak Mahfud pakai jaket bomber. Ini setiap emblemnya ini tuh program ini ternyata. Program visi-misinya Mas Ganjar. Itu idenya siapa sih Mas? Sebetulnya diskusi ya, bareng-bareng. Ya terutama ya Mas Ganjar. Ya untuk ini kami menyediakan 3 opsi gitu. Biasanya kami selalu menyediakan 3 opsi. Ada yang opsi formal, ya Mas Ganjar dengan jas lengkap, pakai dasi, jadi kayak mau jadi Irup 5 Oktober, gitu. Terus ada opsi ini yang saya pakai, yang lebih ringan, lebih anak muda, itu dengan kancing dilepas seperti ini dan bomber. Ya, lalu Mas Ganjar nyoba, lalu akhirnya Mas Ganjar kayaknya lebih cocok dengan karakter Mas Ganjar, lebih cocok yang bomber. Ya sama waktu debat 2, karena itu isunya ada isu yang terkait dengan perempuan dan itu momentumnya Hari Ibu. Ya, jadi kami menonjolkan adat, lalu kemudian ada kemeja satset pink dan ungu. Pink dengan ungu untuk menyapa Hari Ibu perempuan. Jadi kalau pink ya lebih terasosiasi ke perempuan, ungu yang dipakai oleh Pak Mahfud itu warna gerakan perempuan di Indonesia. Jadi kalau aktivis perempuan itu warnanya adalah ungu. Nah, nanti debat 4 ya karena tentang ajaib lagi nanti lingkungan ya disiapin lagi, debat 5 tentang pendidikan, kesehatan ya disiapin lagi nanti wardrobe-nya. Latihannya berapa lama Mas, Pak Ganjar? Cenderung tidak latihan dalam artian menghafal atau apa, tapi yang dipentingkan adalah Mas Ganjar, Pak Mahfud untuk debat itu berinteraksi dengan orang-orang yang tepat sehingga bisa nangkep. Ya, bisa nangkep. Jadi makanya kemarin Mas Ganjar bilang ketemu sama purnawirawan, Angkatan Laut dan sebagainya. Ya TNI, purnawirawan TNI, Polri yang masuk TPN, ya kayak Mas Andika, Pak Gatot untuk Polri, Pak Luki, ada Pak Suyono Tamrin, ya ada Pak Joni Supriyanto, itu semuanya diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Dan mereka kemudian bercerita kasus-kasus real
hambatan-hambatan real, masalah-masalah konkret yang mereka hadapi pada saat mereka menjabat ya, itu terserap oleh Mas Ganjar. Lalu Mas Ganjar meminta waktu khusus, kami kemudian bisa menghadirkan mantan Sekjen Kemhan, mantan Kepala Staf Angkatan Laut, mantan Kepala Staf Angkatan Udara. Mas Ganjar juga berbicara dengan diplomat-diplomat senior gitu ya. Dan dari pembicaraan itu kemudian Mas Ganjar yang memberikan arahan. Saya mau konsentrasi di sini, saya mau konsentrasi di sini. Jadi misalnya untuk tingkat doktrin gitu, politik bebas aktif, Mas mau redefinisi. Ya udah, terus kami menyiapkan beberapa terminologi, terus akhirnya Mas Ganjar pas dengan terminologi yang ini. Oke, nah itu yang kemudian disampaikan Mas Ganjar di debat. Dan yang paling unik dari Mas Ganjar, ini kemarin itu debat saya yang ke-13. 2014 5, 2019 5, ini debat saya yang ke-13 ya. Nah, berbeda ketika menyiapkan Pak Jokowi, ya, Mas Ganjar itu orang yang selalu minta data. Oh iya. Ya, debat 1 minta data, debat 3 minta data. Ya Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud karena latar belakangnya hukum, selalu mencari ini undang-undangnya apa, ini pasalnya berapa, karena nalurinya begitu. Nah, naluri Mas Ganjar itu minta data. Timnya aja dimintain data, Ya, gimana jadi lawan debatnya coba. kami benar-benar kewalahan menyiapkan data untuk Mas Tapi Ganjar. datanya Mas Ganjar katanya keliru kata Pak Prabowo. Nah, itu yang sampai sekarang Yang saya mana belum sih tahu. kelirunya itu? Yang kelirunya mana? Apakah pencapaian MIF keliru? Apakah proporsi yang 0,78 keliru? Apakah indeksnya military balance keliru? Indeksnya Lowy tentang Asia Power Index keliru? Nah, sampai sekarang kami belum tahu. Karena yang mereka keliru yang mana? pakai yang lain, kayaknya pakai GPF. Oh, global power, firepower ya. Global firepower kalau untuk GFP ya, dan akademisi pertahanan seperti saya, sesuatu yang tidak pernah kami gunakan. Oh, malah nggak dipakai? Malah nggak pernah kami pakai. Kenapa, Karena Mas? kami bisa ngelihat melesetnya di mana. Oh, Jadi kenapa? kurang akurat. Ya kurang akurat, karena kemudian mereka menangkap satu data tentang senjata kita punya, tapi begitu senjatanya tidak bisa dipakai, tidak di-courting di situ. Ya, Gitu jadi kayak melihat rumah gitu ya. Ini ada rumah di jalan ini, misalnya ini jalan apa kita Bangka gitu ya, jalan Bangka. Ini rumah bisa dipakai, sebelahnya rumah tua. Nah, sebelah rumah tua dengan rumah ini sama-sama dianggap rumah satu dan satu. Nah, itu masalah dari global firepower itu. Itu ibarat kalau lembaga survei ini bukan anggota Persepi lah ini. Kira-kira gitu ya. Ya, jadi kami pakai memang orang-orang yang atau institusi yang selama ini bisa kredibel. Jadi kayak Lowy Institute, masuk aja ke websitenya, itu bahkan database-nya tersedia dan kita bisa main sendiri dengan database-nya Lowy Institute itu, dan mereka menampilkannya dengan cara yang menarik. Di debat kemarin paslon lain nggak ada yang pakai gimmick-gimmick apparels gitu ya. Kita pakai bomber. Di 02 yang memang dari Menteri Pertahanan gitu kok nggak pakai gimmick-gimmick itu? Ya kayaknya ada bombernya ya. Ada bombernya? Mereka, tapi bombernya sama dengan warna biru muda seragam mereka, jadi mungkin nggak terlalu. Tapi nggak dipakai ya? Nggak terlalu kelihatan, nggak tahu juga. Kalau kita memang tematik, tergantung topik. Atau jangan-jangan takut ngelihat bomber yang ini nih. Jadi soalnya macam-macam, bukan cuma bomber. Kalau yang dipakai Mas Ganjar Pak Mahfud kan memang yang buat ya sama, ada Cruise. patch-nya juga ya. Ya kan? Ya, Tom Cruise ada patch-nya juga. Ini Tom Cruise juga nih, cuman beda film, bukan Top Gun. Ini John Lennon. Ini John Lennon. Ya. Tom Cruise yang Born on the 4th of July ini kan pakai baju. Ya, benar, kan? benar. Ya, ini memang disebutnya Lennon outfit. Lennon outfit. Karena anti perang Vietnam ini ya. Ya dipakai oleh aktivis Flower Generation betul. untuk protes perang Vietnam itu, Ini saat itu. lagunya itu apa, Rolling Stone itu apa namanya? Apa tuh? Pain in Black. Pain in Black. Kelihatan ya umurnya ya, ketahuan. Enggak, kita memang Mas-mas kameramen preferensinya senyum-senyum kuat aja. gitu, baca Google dan segala macam. Ini Oke. fenomena orang dalam. Orang dalam apa? Dalam pembelian kalau itu. kita punya kadal, Apa tuh? kamera di dalam. Kamera dalam. Iya, bukan ordal. Ordal itu yang disebut-sebut tuh dalam pembelian alutsista, memang betul ya, Sandi? Ya itu yang dipersoalkan oleh Mas Anies dari debat 1 ya. Iya. Lalu diulang lagi di debat 3 yang pada dasarnya proses menjadi tidak normal, proses akhirnya memunculkan ekonomi Biaya tinggi ya. biaya tinggi karena ada kolusinya. Ya, kolusinya terjadi. Nah, kolusi itu ya cenderung mengarah ke korupsi, apalagi kalau di dalamnya ada nepotisme, karena di dalamnya ada kekerabatan. Nah, itu pasti terjadi. Nah, Mas Anies tampaknya betul-betul mempersoalkan fenomena orang dalam yang terjadi di Indonesia, termasuk
terjadi di Kementerian Pertahanan. Ya, yang menarik ketika kemarin Mas Anies secara spesifik Nyebut menyebut nama satu PT Iya, PT. PT TMI. TMI. Jadi yang saya bayangkan gitu, yang saya bayangkan Pak Prabowo kemudian bisa mengklarifikasi. Iya. Minimal, Harusnya ya TMI ini dibentuk supaya pengadaannya menekan biaya yang nggak perlu misalnya. Iya. Jadi Pak Prabowo mengklarifikasi itu. TMI ini saya pastikan tidak ada unsur kolusinya di sana. Ya tidak ada teman-teman saya di sana, tidak ada teman-teman dari partai politik saya di situ. Misalnya dipastikan itu sehingga biaya tidak tinggi karena kolusi tidak terjadi. Iya. Ya, saya mengharapkan begitu. Atau kalau misalnya Pak Prabowo mengamini bahwa TMI itu adalah orang dalam, itu seperti ketika ditanya oleh Najwa Shihab tentang ada 3 caleg Gerindra yang ternyata tersangka korupsi. Iya. Nah, Pak Prabowo di situ Iya, langsung betul. tegas menyatakan sudah tidak lagi. Ya, sudah saya batalkan pencalekannya. Nah, Pak Prabowo saya Langsung harapkan clear ya, kemarin ya. langsung bilang, ya kalau itu memang dipermasalahkan sebagai ordal, TMI saya bubarkan. Ya, misalnya dirapikan TMI-nya supaya kolusinya tidak ada, Iya. itu malah menunjukkan efisiensi. Dengan adanya PT ini, maka prosesnya akan lebih sederhana. Iya. Ya, kalau misalnya prosesnya lebih ruwet, dilakukan. Tapi mau disampaikan, tapi nggak terbuka, Tapi tidak sampai. mesti di ruang tertutup katanya. Ya, nanti ya. diundang. Nah, sekarang masih punya kesempatan ini. Ya, masih punya kesempatan untuk meyakinkan kita bahwa ordal di TMI yang dipersoalkan oleh Mas Anies itu klarifikasinya seperti apa. Masih ada kesempatan-kesempatan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan kita bisa mengamati di struktur TMI, oh ini ya kira-kira orang-orang yang oleh Mas Anies diindikasikan sebagai ordal. Nah, tinggal menunggu ketegasan dari Pak Prabowo untuk merapikan TMI itu. Terus Pak Jokowi bilang katanya itu nyerang personal. Ini Pertanyaannya masalah Mas personal. Anies tuh. Personal tuh gimana tuh maksudnya tuh? Kemarin Ya Pak Jokowi, ya ini menarik karena Pak Jokowi berkomentar tentang debat ya. Yang untuk pertama kali. Jadi berkomentar ini sangat tentang menarik perhatian ini. Bang. Iya, kayaknya nonton Pak Jokowi itu. Jadi terkait dengan data, Iya. ya kami anteng-anteng saja Iya. karena data kita tidak ada yang rahasia dan data itu tersebar banyak banget, gitu ya. Jadi Dan kita nggak nyerang personal juga ya. kita tidak nyerang personal, kita mempersoalkan indeks ya. Iya. Kemunduran itu memang Iya. ya indeks tidak personal. Yang paling sering saya ngelihat personal itu justru Pak Prabowo ke Anies. Iya. Ya, misalnya hari ini muncul lagi kan? Hmm. Hari ini muncul lagi Pak Prabowo mempersoalkan orang yang bertanya tentang tanah ke dia, yaitu Pak Prabowo kemudian nyerang personal, yang menyerang intelijensia dari orang tersebut, mempersoalkan tanah saya itu intelijensianya gimana ya? Berarti dulu kan dua itu orang yang pertanyaan Pak makanya Jokowi. dua orang yang digugat oleh Pak Prabowo itu, Pak Jokowi 2019 dan Anies 2024 itu digugat bareng-bareng gitu kan. Nah, Iya, kan iya, kalau iya. dibaca datanya antara Pak Jokowi dengan Anies itu beda nih. Iya. Ya, Pak Jokowi nyebut data 200 berapa plus 100 berapa gitu Jadi kan. 340 ribu Ya, kalau dijumlah hektar. 340.000, Anies kemarin nyebutnya 340 hektar. 320.000 pertama, kemudian direvisi jadi ya, makanya 340.000. ya, kan ada data yang berbeda, tapi ada dua orang yang intelijensianya sekarang dipermasalahkan oleh Pak Prabowo, Karena nyerang aset Jokowi pribadi. dan Anies. Jadi butuh klarifikasi sebetulnya tanahnya berapa dan Iya, iya, apakah orang yang menyerang ini intelijensianya tinggi atau rendah. Itu penjelasan yang harus disampaikan oleh Pak Prabowo segera itu. Oke, terakhir nih Mas Andi, situasi atau opportunity Pilpres 3 paslon ini sekarang ini gimana? Dan ke depannya kira-kira gimana? Karena ini ada satu paslon yang gencar banget, nafsu banget, pengen satu putaran. Padahal kalau satu putaran di Senayan tuh cemen loh. Kalau cuma bisa lari satu putaran tuh cemen. Maksudnya satu putaran kedua dia nggak ikut. Bisa Ya, jadi gitu. Ya saya sudah menyampaikan ke publik, ke internal TPN bahwa kita di 03 punya triangulasinya ya. Kita punya triangulasi antara data kinetik, data kita bergerak kemana, Pergerakan. dengan data virtual, data di media kita gimana. Jadi waktu data itu pertama kali kami kumpulkan tanggal 28 Desember, 1 bulan setelah kampanye, 28 November sampai 28 Desember, ya posisinya nomor 2
itu cenderung di atas, tapi tertinggi kira-kira di 43%. Oh, masih jauh dari Ya, 50%. nomor 1 itu di 2, itu tertingginya bisa 41%. Iya. Ya, lalu nomor 1 Anies, itu nomor 3 dengan tertingginya ada di angka 24%. Dari 24, kemudian bisa 43, 41. Jadi dari situ kami menyimpulkan ini tidak akan satu putaran. Ini pasti 2 putaran. Itu kesimpulan saya tanggal 28 Desember. 28 Sebelum debat nih ya. Ya, sebelum debat Iya. debat 3. Terus kami ngelihat permainan di media sosial yang setiap hari saya dapat report dari media analitik saya itu jam 10, jam 11 siang gitu ya. Dan ngelihat perkembangannya. Jadi kami bisa ngelihat share of voice, ya pernah satu waktu saya bilang ini abaikan saja datanya karena tiba-tiba satu waktu share of voice-nya Ganjar Mahfud tuh 53%. Tinggi banget, saya bilang abaikan saja datanya, kita pakai asumsi moderatnya saja gitu. Terus kami perhatikan. Ya kayaknya kalau dilihat dari share of voice juga semakin tidak mungkin ini satu putaran. Tapi yang kami perhatikan kemudian sentimen. Positif atau negatif. Ya sentimen Mas Ganjar dengan Pak Mahfud itu konsisten, positif. Ya tadinya ada satu kandidat yang sentimennya tidak pernah positif, Caimin. Oh Ya, gitu. Caimin itu bawah, negatif Padahal terus. lucu loh ya Caimin. Tapi setelah debat 2, Caimin itu rebound. Di bawah Ya sekarang kalau dari sentimen positif, Caimin itu sudah, ya yang positif itu cuma 3 orang. Ganjar, Mahfud, Imin. Oh, Anies malah enggak. Anies enggak, Anies itu keluar masuk. Tapi Pak Prabowo dan Gibran itu negatif. Ya cenderung negatif. Nah jadi dengan membaca data, dengan melihat debat 3 dan seterusnya, saya itu sekarang khawatir. Saya benar-benar khawatir bahwa 03 menang satu putaran. Waduh. Ini khawatir. Saya khawatir yang baru. Khawatir. Melihat datanya, Khawatir bahagia ya. Khawatir nih 03 bisa menang satu putaran kalau Amin. begini. Benar-benar khawatir saya sekarang. Waduh, Mas, malah kebalikan. tadi triangulation itu, kalau di research methods, itu gabungan ini antara lagi doktoral, Mas. kualitatif. Nah, iya. Nah, ini walaupun sudah dijelaskan berkali-kali Mas Andi, Kan banyak mungkin yang bisa nanya. dijelasin nih. Apa Kan sih banyak yang triangulasi? nanya, apa sih bedanya? Saya tahu ya kalau pakai ini nih, Iya, handphone, kita internal survei. posisinya ada di mana? Internal Triangulasi survei BTS kita tuh. dengan survei-survei Persepi itu apa bedanya? Kalau survei Persepi itu kan kuantitatif, dia hanya Oke. survei polling. Oke. Kalau Ini Mas kan Andi internal itu triangulation itu ada kualitatif. ada yang survei Research methodnya kuantitatif. juga, iya. Terus ada kualitatifnya juga. Kualitatif ada. FGD dilakukan untuk FGD. kualitatif. Berapa kota FGD? 31 kota. 31 kota. Banyak. Satu FGD berapa peserta? Kalau total ditarik 3.100. 3.100. Wah, Banyak. ini malah lebih banyak dari yang Tapi kualitatif ya. Iya, Kualitatif. di Ya, kualitatif saya- tapi saya- lebih banyak dari kuantitatif. Kuantitatifnya cuma 1.200, 1.500 kan. Tapi kan nariknya nggak sekalian beda, ya? cari nariknya Oke. nggak beda. Abis itu juga kinetik atau pergerakan. Lalu ada juga content analysis. Itu juga dilakukan. Jadi semua research method, elemen dalam research method itu semuanya dilakukan di internal. Dan triangulasi ini sudah kami lakukan 2019. Ya. Dan triangulasi itu yang membuat saya pagi-pagi datang ke Pak Jokowi ngucapin selamat Bapak menang. Sebelum quick count. Sebelum quick count. Bahkan sebelum TPS ditutup itu. Sebelum TPS ditutup sudah ngucapin selamat Bapak menang, terus habis itu saya nyebur kolam renang kan. Iya. Merayakan kita Kolam sudah renang menang. di mana, Mas? Ada di posko ada kolamnya, udah Semua nyebur. posko ada kolam renang. Oh, iya. Siap-siap buat kalau menang semuanya. Nyebur ke Iya, kolam. iya. Ya tadi itu karena dengan triangulasi itu, ya itu tadi saya khawatir banget sekarang. Khawatir banget kita menang satu putaran. Tadi Mas Andi bilang Waduh, 03 aja khawatir banget gimana yang 02 dan 01. akan tidur setelah 15 Februari. Iya. Karena kekhawatiran ini tadi. Iya, makin gelisah saya, makin gelisah. Kayaknya Makin menang nggak nih bisa satu tidur. putaran 03 ini. Gelisah saya, susah tidur sekarang. Oke, kita berharap semoga yang disampaikan oleh Mas Andi itu akan tercapai ya. Netizen yang budiman. Tenang, di sini tidak ada ordal, adanya kadal. Apa tuh Kameramen di dalam. Oh iya, Ya. kameramen dalam negeri. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.